Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali, banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba, dan kamu menyesapnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti, dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. "Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat," ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. "Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu?" Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat. Kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin tak akan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal, dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam, dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu, dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu.
Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum lihat sang kraken. Tiba-tiba, suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang lewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar, mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat sebagai peringatan untukmu. Dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang.
kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu.